Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para pemirsa. Satu hal yang membuat kita bangga, BPSDMKP menampilkan inovasi dari para dosen, taruna-taruni, widyaiswara, seluruh jajaran pejabat fungsional, khususnya penyuluh, dan para pelatih. Nah, ini tadi kita mendengarkan, melihat bagaimana para pelatih menghasilkan banyak kontribusi untuk aspek ekonomi. Penyuluhan untuk tahun 2013 itu berkontribusi sekitar 17,8 triliun. Hari ini kita ada Gembita, di belakang nanti ada acara Gembita. Gembita itu setiap tahun memobilisir dana, angka, omset yang berputar di Gembita untuk tahun 2014 adalah 100 miliar. Nah, ini bagaimana kita mencoba menggerakkan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Jadi di sini ada pendidikan, pelatihan, penyuluhan. Pendidikan kita melakukan inovasi partisipatif. Pelatihan kita melakukan kegiatan pelatihan yang dibutuhkan masyarakat tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Penyuluhan kita mengandalkan penyuluh untuk menggerakkan ekonomi UMKM, ekonomi di pesisir. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi dengan adanya PENAS ini ya, yang dilaksanakan di Malang ini bagus sekali. Sekarang narasumber juga ada di sini, juga ada dari kementerian, juga ada dari DPR-nya juga, Komisi 4 gitu. Juga dari saya sebagai Bupati Sidoarjo yang tempatnya perikanan ya. Saya senang sekali pertanyaan-pertanyaannya ya, karena di Sidoarjo ini ada salah satu organisasi namanya FKMT, Forum Komunikasi Masyarakat Tambak. Jadi kita kumpulkan para penyuluh, gitu. Penyuluh itu kalau dari PNS hanya 16, tapi ditambah lagi dari swastanya ada 40. Jadi banyak, ini kerjasama, kolaborasi kerjanya itu jadi bagus sekali untuk mengenai pertanian ditambah, atau perikanan ditambah.
penyuluh-penyuluh khususnya dari perikanan, Ya. ada pengalaman, maksudnya ada pesan apa yang mau disampaikan khusus buat penyuluh-penyuluh yang dari perikanan? Sekarang para penyuluh itu kan selalu mengumpulkan data atau mengumpulkan produksi data produksi dari para nelayan itu. Yang kurang bagus kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari atau yang kurang modal kayak kurang apa kan mesti tanya para petani itu. Oleh karena itu di Sidoarjo ini bagus sekali, terutama air tawar sekarang. Kalau air asin memang ada problem. Air asin udang windunya selalu gagal, gitu yang diproduksi. Kalau bandeng tidak, bandeng masih tetap bagus, eksis. Terus sekarang diganti Fanami. Dari udang windu ke Fanami, ini yang jelas kan ada perubahan. Nah perubahan ini, jadi para penyuluh itu yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat para petani tambak. Alhamdulillah sekarang ini para petani tambak itu berhasil Fanaminya. Juga yang di perairan tawar, air tawar, ikan lele, ikan patin, ikan nila, sekarang ada ikan gurami, bagus sekali di Sidoarjo. Wah, yang namanya ikan nila itu beludak, hasilnya bagus. Anak saya itu bikin tambak itu biasanya 1 hektar, gitu. Itu dulunya itu kalau ikan bandeng paling 1 ton 1 tahun. Sekarang 6 ton. 6 ton 1 hektar setahun. Tambaknya itu ada 20 hektar, kadang-kadang di situ dikerjain. Kali berapa aja itu. Jadi hasilnya lebih bagus. Terakhir Pak, minta pesan Bapak untuk para penyuluh perikanan yang ada sehubungan dengan Pak. Jadi para penyuluh, ya kami harapkan jangan segan-segan lagi. Jangan malu-malu untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat petani tambak. Karena petani tambak itu sangat membutuhkan para penyuluh. Sidoarjo penyuluhnya hanya 16, kurang. Tapi ditambah dengan dari swasta itu ada 40 penyuluh. Alhamdulillah sekarang ini dengan kolaborasi kerjasama yang baik sehingga petani tambak di Sidoarjo agak meningkat daripada di tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun yang lalu dari tahun 2006 sampai tahun 2010 surut Sidoarjo. Tapi 2010 sampai sekarang saya mulai menjabat tahun 2010, 1 November tahun 2010. Sampai sekarang berjalan 3,5 tahun, alhamdulillah peningkatan di Sidoarjo. Terutama perubahan-perubahan dari sektor pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo naik bukan main. Tahun 2013 7,13%. Bayangkan 7,13%, di atas rata-rata nasional. Alhamdulillah. Meskipun Sidoarjo para penduduknya itu meningkat juga. Meningkatnya bukan main 7%. Angka kelahiran hanya 1,01%. Tapi yang lain itu yang 6% kurang sedikit itu urban. Orang yang datang ke Sidoarjo banyak sekali. Karena di Sidoarjo itu di samping pertumbuhan perumahannya banyak, pembangunan gedung-gedung seperti gedung mall-mall atau gudang-gudang, atau di situ industri-industri kecil maupun menengah maupun besar banyak sekali di Sidoarjo. Sampai sekarang ini tanah pertanian kita batasi. Sekarang tinggal 12.205 hektar. Itu kita pertahankan karena daerah di Sidoarjo masih daerah agraris, bukan daerah industri. Pertambahan masih utuh, pertanian yang surut separuh. Saya kira gitu. Terima kasih. Sebenarnya yang perlu ditingkatkan di dalam penyuluhan itu bagi para penyuluh itu adalah rasa bangga bahwa mereka menjadi penyuluh KKP. Kenapa perlu diciptakan rasa bangga? Karena kalau mereka itu sudah bangga menjadi penyuluh KKP, saya kira mereka melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk menciptakan rasa bangga itu harus ditanamkan kepada jiwa para penyuluh bahwa mereka ini melaksanakan tugas dan pokok fungsi negara untuk memproduksi swasembada pangan, dalam hal ini kaitannya dengan perikanan, dengan modal dasar kelautan kita, maritim kita yang sangat luas, yang potensinya itu luar biasa banyak, yang sekarang ini belum sepenuhnya kita bisa ambil, kita bisa berdayakan. Bahkan orang dari luar Indonesia yang bisa mengambil dan memanfaatkan kekayaan laut kita. Itu harus betul-betul kita tanamkan kepada relung hati, jiwa
para penyuluh perikanan KKP ini agar tujuan dan pokok fungsi penyuluh itu setidak-tidaknya itu bisa segera kita realisasikan. Yang selanjutnya pemerintah juga harus mendukung dukungan anggaran. Tadi saya sudah mendengar bahwa ada usul dari KKP akan ditingkatkan, akan diberi tunjangan profesi. Saya setuju itu. Dengan profesi, saya setuju itu. Dan sarana prasarananya juga harus lengkap. Misalnya sarana kendaraannya, kalau memang mereka perlu mengadakan penyuluhan di laut, misalnya bagaimana keamanannya, seperti life vest misalnya, itu juga harus disediakan bagi para penyuluh. Baik Pak, terakhir Pak, menyikapi perkembangan sekarang kan banyak semakin modern, sedangkan penyuluh kan punya tantangan itu lebih banyak kan ada di tempat-tempat yang secara teknologi mungkin tidak begitu terjangkau, sedangkan mereka tadi itu sempat bersimulasi dengan hal-hal yang bersangkutan dalam teknologi yang tinggi. Nah, kebijakan apa yang kira-kira bisa Bapak juga ikut perjuangkan di lembaga? Ya, saya kira itu perlu dilakukan pelatihan-pelatihan untuk mengenalkan dan penyuluh dikenalkan terhadap teknologi yang tinggi itu. Karena penyuluh itu kan seagen penyalur informasi dan agen pengembang, agen-agen yang digunakan untuk mentransfer teknologi itu. Kalau petani nelayan itu hampir tidak mungkin untuk mencari teknologi, mengupgrade dirinya sendiri, tapi harus dilakukan oleh penyuluh. Lah kalau memang penyuluhnya ini belum menguasai teknologi yang ada, perlu diadakan pelatihan-pelatihan oleh pemerintah sehingga penyuluh juga tidak ketinggalan informasi dan teknologi yang lebih penting untuk ditransfer kepada petani dan nelayan kita. Kalau saya menyambut baik dengan adanya acara Gempita ini, karena pada intinya bukan sekedar lomba saja, ini akan memicu para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia akan terus belajar agar dalam usahanya itu lebih meningkatkan lagi gitu. Nah, oleh karena itu disinilah peran pentingnya penyuluh, karena pembangunan kelautan dan perikanan itu tidak akan susah untuk maju apabila tanpa didampingi penyuluh. Karena walau bagaimanapun masyarakat kita masih sangat membutuhkan peran penyuluh. Untuk penyuluh kan kita sudah banyak Pak. Ya. Tetapi kita juga harus mempermainkan bahwa teknologi sekarang sudah lebih besar. Ya. Penyuluh kita juga mereka berada di tempat-tempat yang dari sisi teknologi juga belum sebaik tempat yang besar. Kira-kira Bapak bisa kasih pandangan terhadap keterbatasan itu ya. Apa yang kira-kira harus dilakukan oleh KKP terhadap penyuluh ini? Sebenarnya dengan adanya SMS Gateway itu dan dengan ada tadinya fasilitas internet itu sudah bisa menjangkau ke seluruh pelosok wilayah gitu kan. Ya, mungkin ke depan itu mungkin sudah dilaksanakan itu melalui penyediaan PCD itu atau DPD yang sifatnya pengetahuan atau teknologi yang tepat guna yang disebarkan penyuluh-penyuluh untuk juga disosialisasikan ke masyarakat gitu. Kalau ada Bapak khusus punya pesan buat penyuluh atau apa? Ya. Industrialisasi kelautan dan perikanan itu sangat penting karena pada hakikatnya ini untuk mendorong kemajuan di sektor kelautan dan perikanan. Namun demikian, implementasi industrialisasi ini membutuhkan kesiapan sumber daya manusia. Dan oleh karena itu peran penyuluh sangat penting untuk melakukan transfer pengetahuan dan teknologi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, KKP sedang berusaha agar penyuluh kita selain dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya, juga diusahakan untuk mendapatkan tunjangan profesinya. Terima kasih. Ya, kami sebenarnya ada di sini adalah ingin menunjukkan peran Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan. Tujuan kami adalah ingin mensejahterakan masyarakat, terutama untuk para pelaku utama kelautan dan perikanan.
salah satu cara yang akan kita lakukan, salah satu cara yang akan dan sudah kita lakukan adalah melalui pendidikan, kemudian pelatihan, dan kemudian penyuluhan. Tujuannya adalah untuk mencapai mencapai agar masyarakat sejahtera. Nah, pendidikan adalah yang disentuh adalah anak pelaku utama, anak pelaku utama, kemudian si pelaku utamanya disentuh melalui pelatihan. Agar ada kontinuitas terhadap mereka, maka dilakukan pendampingan. Oleh siapa? Oleh penyuluh kelautan dan perikanan. Seperti itu. Kita saat ini berada di Penas ke-14 di Malang. Penas ini merupakan ajang pertemuan para kelompok tani dan nelayan serta teman-teman penyuluh. Di kesempatan Penas 14 ini, pusat penyuluhan melakukan kegiatan Gempita. Gempita adalah kegiatan untuk mengangkat keberhasilan teman-teman kelompok dalam menggerakkan kegiatan usahanya sehingga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Gempita kali ini melombakan 4 daerah, yaitu Surabaya, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Selain dari Gempita, kami juga di sini mengadakan kegiatan-kegiatan temu wicara, uji ketangkasan, dan lain-lainnya. Pada kesempatan ini saya menitipkan pesan kepada teman-teman penyuluh bahwa peningkatan kapasitas itu menjadi sesuatu kewajiban buat kita. Kita harus selalu belajar dari waktu ke waktu karena ilmu selalu bertambah dan masyarakat semakin pandai. Beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kegiatan perikanan. Yang pertama, tentu saja semua kegiatan kita ini haruslah untuk kesejahteraan masyarakat. Jika dulu kita bekerja untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, maka saatnya lah kita mulai sekarang bekerja juga dengan memperhatikan keberlangsungan, ke sustainability, jadi keberlanjutan. Karena kalau keberlanjutan ini bisa kita jaga, maka semua kegiatan ini akan continue bergerak. Pada kesempatan ini kami juga tidak lupa mengingatkan teman-teman penyuluh bahwa pusat penyuluhan mempunyai cyber extension. Cyber extension ini didedikasikan sepenuhnya untuk teman-teman penyuluh. Jadi kami berharap teman-teman penyuluh membuka itu, membacanya, dan itu menjadi ilmu standar minimum yang dimiliki oleh teman-teman penyuluh. Pada waktunya nanti, jika kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, bertatap muka, maka kita akan lakukanlah pertemuan-pertemuan fisik untuk melakukan kegiatan peningkatan kapasitas. Di era sekarang ini, di mana kehadiran di dalam suatu lokasi itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat berharga, karena kita harus mengorbankan waktu, tenaga, dan tentu saja dana, maka kesempatan menggunakan teknologi informasi menjadi salah satu solusi kita untuk menyamakan semua kompetensi teman-teman penyuluh seluruh Indonesia. Jadi pada penyuluh ini, kali ini kita akan bersama-sama mengoptimalkan teman-teman penyuluh pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitas. Selamat bertugas dan jaya penyuluh perikanan. Teman-teman sekalian, saudara-saudara, para pecinta pertanian termasuk perikanan di dalamnya, anjang Penas ini adalah anjang unjuk keterampilan dan unjuk hasil karya inovasi teknologi di bidang pertanian termasuk di dalamnya perikanan. Nah, kita di sini khususnya Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, di mana di dalamnya membawahi pendidikan tinggi termasuk Sekolah Tinggi Perikanan dan Akademi Perikanan yang sekarang sudah berubah menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan, dan 9 SUPM yang ada di seluruh Indonesia mempunyai fungsi untuk mencetak SDM-SDM kompeten. Dalam kesempatan ini kita menampilkan bagaimana kita di dalam satuan pendidikan masing-masing membangun SDM kompeten itu yang mampu aplikasikan teknologi terbaru, teknologi terkini di bidang kelautan dan perikanan yang nantinya kita harapkan berperan positif di dalam pembangunan kelautan perikanan. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam kaitan ini seluruh pendidikan yang kita jalankan di satuan pendidikan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah program pendidikan vokasi yang di dalam implementasinya kita menggunakan pendekatan teaching factory.
Teaching Factory pada hakikatnya adalah replika dari kondisi yang sebenarnya di dunia industri maupun di dunia usaha, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Kali ini kita menyajikan dua kegiatan kita dari satuan pendidikan yang berbeda. Di stand ini adalah standnya Sekolah Tinggi Perikanan yang kampusnya ada di Pasar Minggu pusatnya, kemudian kampus di luar domisilinya ada di Serang dan di Wakatobi khusus untuk konservasi. Kali ini teman-teman dari Sekolah Tinggi Perikanan menyajikan hasil karya inovasi teknologi yang digunakan di dalam sistem pembelajaran yang ada di kampus, termasuk ada teknologi busmetik terkait dengan usaha budidaya ikan dan beberapa teknologi lain yang dihasilkan di dalam proses pembelajaran selama ini. Di sebelah itu juga ada stand dari Akademi Perikanan Sidoarjo yang saat ini sudah berubah menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Di sana juga teman-teman menyajikan bagaimana program pendidikan itu dijalankan dan beberapa inovasi teknologi di dalam sistem pembelajaran juga bisa kita lihat. Beberapa visualisasi dari aktivitas yang disajikan dalam bentuk video dan aktivitas para peserta didik bisa kita saksikan. Harapannya adalah apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan di dalam pengembangan teknologi kelautan dan perikanan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi informasi bagi masyarakat luas dan bisa ditiru. Kita siap untuk itu manakala ada masyarakat yang ingin menjadikan sekolah-sekolah kita sebagai tempat untuk belajar. Di sana ada fasilitas sarana prasarana, di sana juga ada perpustakaan, dan di sana juga ada dosen maupun pendidik yang menguasai teknologi-teknologi yang ada. Saya rasa itu informasi yang bisa diberikan terkait dengan bagaimana pendidikan berperan di dalam PENAS kali ini. Terima kasih. Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan dan Balai Diklat Perikanan Tegal dan Banyuwangi mendukung kegiatan PENAS dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. Tujuannya bagaimana masyarakat kelautan dan perikanan itu bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya melalui kegiatan pelatihan. Di sini ada pelatihan-pelatihan yang meliputi kerajinan kekerangan, ya, budidaya lele bioflok, pengolahan hasil perikanan, budidaya cacing, dan budidaya belut. Ini semuanya dalam rangka bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan masyarakat dan tentunya harapannya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya yang ada di Malang. Nah, tentunya harapan kami di dalam rangka kegiatan ini untuk mengajak komponen masyarakat ya yang ada di Indonesia, mari kita berusaha di bidang kelautan dan perikanan, dan tentunya sebelum berusaha mari kita terlibat di dalam kegiatan pelatihan, karena dengan pelatihan ini akan diberikan materi ya yang terkait dengan kegiatan atau jenis usaha yang akan dilakukan oleh masyarakat. Nah, usaha ini tentunya akan bisa mendukung ya program-program kelautan dan perikanan. Yang pertama bisa mengentaskan kemiskinan, bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terus bisa mendukung percepatan pendapatan ya daerah, dan tentunya di samping itu juga bisa mendukung kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Baik, Akademi Perikanan Sidoarjo adalah akademi yang dapat kita banggakan oleh karena kita mengambil 40% putra nelayan dan 60% umum. Kami sekarang sudah melakukan satu kegiatan-kegiatan yaitu TEPA budidaya dan TEPA pengolahan hasil perikanan. Nah, lulusan kami 100% diserap oleh pengusaha-pengusaha. Kemarin minta 141 orang, kami hanya bisa mengalokasikan 97.
Untuk itulah kita kembangkan menjadi 4 program studi dari 2 program studi yang ada. Insya Allah ke depan Akademi Perikanan Sidoarjo menjadi politeknik yang dapat kita banggakan bersama. Demikian, Pak. Melalui rapikan ini kami menginformasikan bahwa Akademi Perikanan Sidoarjo datang dari seluruh penjuru tanah air. Putra-putri terbaik ini akan memangku Kementerian Kelautan Perikanan ke depan menjadi garda terdepan. Balai Diklat Perikanan Banyuwangi mempunyai tugas pokok melatih masyarakat, nelayan, petani, pengolah ikan, pembudidaya, dan masyarakat perikanan lainnya. Dan kami melatih dengan standar yang tinggi, yaitu semua bersertifikasi. Dan semua hasil pelatihan kita diuji kompetensinya. Sehingga seperti hasil-hasilnya yang ada di sini, inilah hasil-hasil dari pelatihan kita. Masyarakat yang sudah berhasil memamerkan produk-produknya yang sekarang di sini, yang mana usaha-usaha mereka sudah berkembang di masing-masing masyarakat. Omset mereka sudah mencapai miliaran. Ada yang 3 miliar per tahun, 2 miliar, ada yang bahkan 5 miliar. Itu sebagai bukti hasil dari pelatihan kami di bidang kelautan perikanan. Kami dari Balai Diklat Perikanan Tegal, di mana Balai Diklat Perikanan Tegal mempunyai binaan P2MKP sebanyak 187 P2MKP. Wilayahnya meliputi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat kegiatan PENAS ini, kami mengikut sertakan beberapa P2MKP yang telah sukses, yaitu P2MKP yang membina para pelaku usaha atau pelaku utama di bidang kerajinan kekerangan, kemudian P2MKP yang melatih di bidang lele, pembudidayaan lele bioflok, dan P2MKP mitra sukses dari Provinsi Jawa Barat yang melatih mengenai budidaya cacing terpadu dengan belut. Pada kesempatan ini kami juga mengadakan pelatihan, yaitu para peserta PENAS bisa mendaftarkan pelatihan, dan alhamdulillah peserta PENAS yang mengikuti pelatihan di arena pameran atau gelar teknologi ini cukup banyak, yaitu pada saat tadi telah dilakukan pelatihan mengenai budidaya cacing terpadu, yang sekarang adalah pelatihan mengenai kerajinan kekerangan. Tujuan daripada pelatihan ini adalah meningkatkan kompetensi para peserta latih supaya pelaku utama di bidang perikanan itu menjadi lebih sejahtera, pendapatannya meningkat.